Selamat sore Ibu Patricia. Selamat sore, Mungkin. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, dan luar biasa. Oke, mantap sekali. Oke Bu Peti, pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk nanti dalam observasi kelas Ibu Patricia boleh menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan nanti kita bicarakan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Jadi nanti di kelas Ibu Patricia akan mencapai tujuan pembelajaran seperti apa? Ya, baik. Untuk pelajaran saya di kelas 7 kali ini tentang materi teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu memahami dan menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Jadi peserta didik akan mencari unsur kebahasaan mulai dari kata khusus dan umum, lalu ada kelompok kata dan juga majas. Oke, berarti materinya tentang teks deskripsi ya. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada murid di kelas seperti apa? Ya, untuk area pengembangan saya lebih menilai kepada keterampilan. Jadi bagaimana siswa berdiskusi dan dari hasil diskusi itu mereka akan mempresentasikan dan dari situ akan menilai bagaimana mereka mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berhubungan dengan metode, kira-kira metode yang akan Ibu Peti gunakan metode apa? Kalau untuk metode mungkin diskusi kelompok. Jadi saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan mereka nanti akan mendapatkan kutipan-kutipan teks deskripsi. Nah, dari situ mereka akan berdiskusi bersama dengan teman kelompok mereka. Lalu mereka akan menentukan di dalam kutipan teks deskripsi itu tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke, kalau tentang penilaian atau evaluasi yang akan Ibu lakukan seperti apa? Untuk penilaian yang akan saya lakukan itu adalah penilaian produk. Jadi saya menilai dari hasil mereka berdiskusi. Jadi hasil dari mereka mempresentasikan produk itu akan saya nilai dan juga tentang sikap. Oke, rencana Ibu kelas sasarannya kelas berapa? Kelas 7, kelas 7C. 7C, itu jam ke Jam ke 78. 78. Pelaksananya hari apa? Hari Jumat. Jumat ya. Oke, Bu Peti, pertanyaannya saya rasa cukup. Di sini saya hanya ingin mengetahui arah dari kegiatan pembelajaran Ibu Peti nanti, karena yang akan saya amati dan pantau berdasarkan yang tadi sudah disebutkan tujuan, metode penilaian. Oke. Semoga nanti di hari Jumat ya, di Jumat kita bisa bertemu dan saya berharap Ibu Peti boleh mengajar dengan maksimal sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oke. Saya juga berharap semoga apa yang sudah kita bicarakan itu bisa teramati dan bisa tercatat ya di dalam lembar nanti. Dan juga semoga Ibu boleh memaksimalkan pembelajaran demi untuk murid. Oke, saya rasa cukup untuk kegiatan pra-observasi. Nanti kita bertemu hari Jumat di observasi kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Semangat.
Selamat pagi Bu Bumi. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, dan luar biasa. Luar biasa. Oke, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Oke, Ibu Patricia, kini kita tiba pada kegiatan pasca observasi ya. Karena seperti yang kita sudah lakukan pada pertemuan yang lalu, Ibu Patricia sudah melakukan pembelajaran ya. Tentu untuk kegiatan hari ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu Patricia untuk berbincang-bincang banyak hal terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Tentu pembelajaran yang dilakukan di kelas 7 sudah berlangsung dengan baik, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Patricia. Boleh ya Bu? Nah, terkait pembelajaran yang sudah saya hadiri, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tersebut? Baik, untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, perasaan saya kemarin sangat puas dan sangat senang karena melihat antusias dan semangat dari anak-anak. Tapi juga mungkin agak sedikit merasa gugup. Oke, nah terkait juga dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana perasaan Ibu ketika ada supervisor? Untuk perasaan saya ketika ada supervisor, ya seperti tadi yang saya bilang bahwa ada perasaan gugup karena mungkin melihat ada teman di belakang yang sebagai supervisor, jadi mungkin saya merasa agak gugup, tapi semua itu bisa teratasi. Nah, kira-kira apakah Ibu bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Oke, untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan, saya kira itu sudah sesuai dengan perencanaan kita, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi di situ siswa saya mengambil beberapa teks deskripsi, dan itu ada beberapa teks deskripsi dan siswa akan memilih itu, dan untuk kontennya di situ juga sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, sesuai dengan minat dan bakat siswa ya. Jadi sesuai dengan visual, audio visual, dan juga kinestetik. Jadi seperti itu untuk di proses pembelajaran kemarin. Oke ya, saya juga sempat melihat memang dalam pembelajaran itu tujuannya tercapai ya. Kemudian Ibu juga menerapkan diferensiasi konten ya, berupa beberapa contoh teks, kemudian juga ada diferensiasi proses. Nah, apakah dalam pembelajaran itu Ibu mengalami hambatan? Nah, kira-kira hambatan seperti apa yang Ibu alami? Oke, ya untuk hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran itu yang pertama adalah siswa masih ada beberapa siswa yang mungkin keberatan di dalam kelompok karena mungkin kalau mereka masih baru saling mengenal, karena ini kan di kelas 7, jadi mungkin karena mereka baru saling mengenal, jadi ada mungkin siswa yang masih keberatan di dalam kelompok yang sudah dibuat. Oke, nah berdasarkan hambatan yang Ibu alami kemarin, yaitu mungkin ada beberapa siswa ya yang masih memiliki rasa keberatan untuk bergabung dalam kelompok. Nah, kira-kira menurut Ibu alasan apa sehingga hambatan itu bisa terjadi? Iya. Menambahkan sedikit Ibu tadi juga untuk hambatan mungkin ada yang manajemen waktu, karena mungkin ini di luar perencanaan. Sebenarnya ada satu materi yang saya tidak berikan karena di perencanaan di situ ada tentang unsur kebahasaan yang majas, tapi karena ada kegiatan harusnya ini dilaksanakan selama 3 jam pelajaran, tapi karena ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah,
Jadi hanya waktu 2 jam pelajaran. Makanya untuk yang materi majas itu saya tidak sempat berikan kepada anak-anak. Ya, kemudian untuk yang solusi alasan yang kenapa itu terjadi, seperti tadi sudah saya katakan bahwa mungkin karena siswa masih baru saling mengenal, ya mereka baru pelayan dari SD terus ke SMP, jadi mereka masih agak keberatan kalau misalnya mau buat kelompok seperti itu, ada yang masih keberatan. Oke Ibu, berdasarkan alasannya yang Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu mengenai siswa masih ada rasa keberatan dalam membentuk kelompok, kemudian manajemen waktu ya yang sekiranya mungkin itu di luar perencanaan kita juga. Seharusnya pembelajaran berlangsung selama 3 jam pelajaran, tapi Ibu dengan cepat ya bisa mengganti atau mendesain kembali pembelajaran dalam kurun waktu 2 jam pelajaran. Nah, kira-kira solusi apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau mungkin juga menghilangkan hambatan-hambatan tersebut? Baik, untuk solusi yang bisa saya atasi dan saya berikan itu, yang pertama mungkin manajemen waktunya ya, jadi lebih memperhatikan tentang manajemen waktu, karena mungkin di luar perencanaan yang itu harusnya 3 jam pelajaran jadi 2 jam pelajaran, jadi mungkin manajemen waktu. Kemudian lebih memperhatikan keaktifan kelompok, dan juga karena siswa tadi mungkin ada yang keberatan, mungkin dari saya sebagai guru harus lebih melakukan pendekatan terhadap siswa. Oke, kira-kira solusi Ibu sudah dapatkan. Nah, kapan untuk Ibu bisa action memperbaiki hambatan-hambatan lewat solusi-solusi tadi? Iya, mungkin untuk actionnya saat pembelajaran berlangsung itu terus memperbaiki diri, dan karena ada refleksi juga yang saya berikan, jadi mungkin dari refleksi itu di dalam proses pembelajaran berikutnya kita harus lebih memperhatikan solusi-solusi yang sudah saya buat itu. Oke, jadi secepatnya Ibu bisa langsung action ya. Semoga di pembelajaran berikut itu sudah bisa dilakukan. Siap. Oke, luar biasa ya Ibu untuk prosesnya. Nah, secara catatan saya, syukur semua komponen semua ada, baik itu tujuan, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk, kemudian PBL-nya dan sintaksnya juga ada. Nah, solusi juga yang Ibu Patricia dapatkan itu sangat luar biasa. Saya berharap semoga perbaikan yang Ibu bisa laksanakan, sehingga tentu perbaikan itu bisa membantu Ibu dalam pembelajaran selanjutnya. Saya berharap pembelajaran Ibu lebih maksimal, lebih positif lagi, kemudian pembelajarannya lebih memusatkan atau lebih berpihak pada murid ya. Dan tentu juga Ibu Patricia boleh meningkatkan potensi atau mengembangkan potensi setiap murid agar supaya potensi yang mereka miliki itu bisa termaksimalkan. Oke, baik Ibu Patricia, cukup untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa tentunya memberikan dampak kepada murid. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Patricia sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi supervisor. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya selama ini. Baik, sama-sama. Terima kasih.